Salam Bapak Ibu dan sahabat Misbah Doa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat kasih dan kemurahannya yang begitu luar biasa. Kadang kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, tapi satu hal kita harus percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut, khawatir, ragu di dalam menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kalau kemarin kita baca pasal 17, hari ini kita akan membaca pasal yang ke-18. Masih tentang janji Tuhan ya yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu dan juga saudara yang ada di pastori akan membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Kejadian pasal 18. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, Mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, emaslah itu, dan buatlah roti bulat. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah lahir, sedangkan Tuhan sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bersama-sama. Lalu Sarah mengenal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Janji Tuhan untuk keturunan kepada Abraham ini tidak hanya sekali ini, ada beberapa kali yang telah kita baca di kemarin, dan juga janji itu, kalau Tuhan berjanji itu pasti digenapi. Tetapi kalau manusia yang berjanji, nah itu yang bermasalah adalah manusia ya. Kalau manusia berjanji, kadang janji sekarang sebentar aja sudah dilupakan janji itu. Dan walaupun manusia itu ketika berjanji ada saksi
di situ dan janjinya di hadapan Tuhan, mungkin beberapa bulan ketika ada masalah, mungkin janji itu bisa dilupakan dan tidak ditepati. Kita sering melihat waktu pernikahan ya, seorang mempelai, bukan seorang tapi mempelai itu berjanji akan sehidup semati baik suka dan duka. Dan itu janjinya itu di hadapan Tuhan loh ya. Dan disaksikan malaikat, disaksikan di situ jemaat. Jemaat itu tidak hanya mungkin 5 atau 10, kadang banyak juga di situ. Dan janjinya sepertinya oke banget. Wah, luar biasa, dalam suka dan duka aku akan bersama-sama dengan engkau. Nah, ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, mungkin berjalanlah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin nggak sampai tahun, ada beberapa bulan ketika terjadi masalah, janjinya itu yang diingat hanya janji suka, tetapi janji duka itu sudah tidak diingat. Dan di situ banyak keluarga-keluarga yang hancur oleh karena tidak ingat janji lagi. Dia tidak menyadari akan janjinya di hadapan Tuhan. Dia hanya menyadari janji itu hanya diucapkan begitu saja. Tetapi di sini ketika Tuhan berjanji, tidak pernah Tuhan mengingkari. Pasti selalu ditepati. Tetapi di sini permasalahannya adalah kita melihat Abraham sudah mendengar janji itu, sudah dinyatakan janji itu dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Tetapi Abraham pun juga ragu dengan janji itu. Dan terutama adalah Sarah, ketika mendengar janji itu, dia tertawa. Ada masalah apa? Kenapa Sarah tertawa? Nah, kita akan melihat di sini. Pada waktu Tuhan berjanji, ini yang sudah kedua kalinya ya, yang janjinya ini janji yang tidak hanya sekali, tetapi Allah telah mengulang janjinya. Kalau mengulang, itu berarti kan Tuhan pernah melakukan janji itu. Kalau mengulang berarti pernah sesuatu itu terjadi. Pernah hal itu sudah dikatakan, jadi diulang kembali untuk mengingatkan kembali kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Telah terjadi, yaitu peristiwa ketika Abraham dan Sarah tidak percaya kepada janji itu. Akhirnya Sarah mengatakan bahwa ambillah kalau begitu si Hagar, yaitu pembantunya si Sarah ini, untuk dia ambil. Mungkin dari situ janji itu akan terjadi karena dia melihat bahwa tidak mungkin lagi dia memiliki anak keturunan karena dia mandul dan dia pun sudah tua. Maka dalam secara logika, Sarah juga berpikir, tidak mungkinlah hal itu terjadi. Aku akan memberikan keturunan itu. Nah, mungkin dari sini. Nah, Abraham yang sudah mendengar janji itu, dia pun juga mengikuti apa kata istrinya. Kalau Bapak Gembala sering mengatakan bahwa siapa yang nggak mau ditawarin yang masih muda begitu. Tetapi di sini adalah bukan masalah itu, tetapi Abraham seharusnya percaya kepada janji itu, tetapi dia juga mendengarkan kata Sarah untuk mengambil Hagar dan akhirnya terjadi masalah. Kadang-kadang secara logika seperti itu, kita seperti Sarah. Kita akan melihat di sini ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Pada waktu Tuhan menyatakan ini, dia pun bertanya ya, yang di atasnya tadi dikatakan, di manakah istrimu Sarah? Supaya ketika berbicara, Sarah pun juga mendengarkan. Jadi tidak mengulang lagi atau Abraham yang mengatakan kepada Sarah, tetapi Sarah pun juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Sarah pun akhirnya mendengar dan dikatakan bahwa ada di kemah, ada di kemah tersendiri ya. Dan Sarah mendengar perkataan dari Tuhan itu sendiri bahwa dia akan melahirkan seorang tahun depan. Berarti kan kalau tahun depan, tahun ini pastinya sudah hamil, dan tahun depan ketika mereka malaikat itu akan datang, Tuhan akan kembali, itu akan didapati bahwa mereka sudah mempunyai anak.
Kita lihat di sini. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Kalau secara logika kita berpikir Sarah tertawa ini ya wajar, karena dia kan sudah tua, ya sudah nenek-nenek, sudah tidak produktif lagi. Dia sudah mati haid, sedangkan Abraham juga sudah tua, sudah lanjut umur itu ya sudah tua banget seperti itu. Tidak mungkin rasanya kok berkata seperti itu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, pikirannya Sarah pasti seperti itu. Kita pun pasti berpikir seperti itu. Dalam hal waktu Sarah dan Abraham masih muda aja mereka tidak punya anak. Mereka mandul. Apalagi ini sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah mati haid, dan itu secara medis itu juga tidak mungkin hal itu terjadi karena sudah tidak subur lagi. Pembuahan bisa terjadi karena pada waktu perempuan itu masih dalam keadaan subur. Begitu juga dengan laki-laki ya. Tadi di sini, jadi pikiran Sarah adalah tidak mungkin hal itu terjadi, maka dia tertawa. Kok aneh-aneh aja seperti gitu ya, kok aneh-aneh aja, masa orang setua ini masih bisa melahirkan. Tetapi Tuhan katakan di dalam ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ini ditegaskan dua kali. Tadi yang pertama waktu malaikat itu berkata, dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah mendengar, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan diulang kembali di sini bahwa sungguh pun demikian, bahwa tahun depan, diulang kembali tahun depan. Jadi ini seperti meyakinkan kepada Abraham dan Sarah bahwa memang hal ini benar-benar terjadi. Dan sampai dikatakan di sini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, ini ditegaskan kembali oleh Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Memang secara logika manusia hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang kita juga sering berpikir seperti Sarah ini ya. Tidak mungkinlah hal itu terjadi. Aku ini siapa? Nah, saya teringat bahwa ketika orang tua saya belum percaya kepada Tuhan, pernah bapak saya mengatakan seperti ini, almarhum bapak saya, kalau seandainya bukan Tuhan yang membukakan hati bapak saya, dibayar berapapun dia tidak akan percaya kepada Tuhan, karena dia sudah mempunyai pegangan yang kuat waktu itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil membukakan hati seseorang, sehingga bapak yang begitu keras sekali tidak mau percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah bukakan hatinya, bapak saya, ibu saya percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Wow, luar biasa sekali kalau kami mengingat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu sungguh luar biasa sekali bagi keluarga kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah membenci Tuhan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah mau bekerja, kalau Tuhan bekerja kepada orang itu, maka dengan mudah sekali orang itu akan percaya kepada Tuhan. Mungkin hanya mendengarkan pujian, dia percaya kepada Tuhan. Mungkin mendengarkan firman Tuhan, hanya mungkin pada saat kita membacanya, itu nggak ada apa-apanya. Tetapi pada saat seseorang mendengarkan, wow, Tuhan bekerja sehingga orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, dan Tuhan bekerja, orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Nah, kadang-kadang memang kita seperti Sarah ya, logika kita yang berjalan.
Mana mungkin hal itu terjadi. Kami sering juga mengalami seperti itu. Kayaknya kan tidak mungkin ini terjadi. Tetapi kita melihat luar biasa pekerjaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini tadi dikatakan bahwa Sarah tertawa karena mendengar janji Tuhan itu. Wajar dia tertawa karena dia sudah tua. Dia sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Dan juga suaminya yaitu Abraham juga sudah tua. Jadi wajar kalau mereka ragu tentang janji Tuhan. Tetapi mereka tetap berpegang pada saat dia ditegur oleh Tuhan. Kenapa Sarah tertawa? Dia pun ketakutan. Sebenarnya dia takut dan dia menyangkal, aku tidak tertawa. Tetapi Tuhan kan tahu. Kadang-kadang kita menyangkal kepada Tuhan. Dikira Tuhan itu tidak tahu. Tuhan itu tidak mendengar di dalam hati kita ya. Kita pun berkata dalam hati, Tuhan sudah tahu. Sebelum apa yang kita katakan, Tuhan sudah tahu. Jadi jangan pernah mengelak kita di hadapan Tuhan. Dan Sarah pun sebenarnya adalah takut ketika dia ditegur oleh Tuhan seperti itu. Dan dia percaya pada janji Tuhan itu. Yang satu hal yang kita kadang-kadang berpikir, bagaimana sih Tuhan akan mengerjakan semuanya itu? Kita jangan berpikir bahwa kita berpikir bagaimana Tuhan bekerja, dengan cara bagaimana Tuhan akan melakukan semuanya itu. Bapak Gembala sering katakan seperti ini, bahwa jangan kita berpikir dan mereka-reka mencari tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja, bagaimana caranya Tuhan melakukan mujizat itu. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Percaya. Kalau kita berkata, kamu percaya, percaya. Dan kata-kata percaya itu gampang sekali. Tetapi pada saat kita diperhadapkan masalah seperti Sarah dan Abraham seperti ini, pasti, bukan mungkin, tetapi pasti kita akan ragu juga. Karena tidak mungkin. Bagi manusia ya, bagi manusia tidak mungkin itu terjadi. Tetapi tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan itu. Apapun masalah dalam kehidupan kita, kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan hidup ini kepada Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati, berbeda dengan janji manusia. Jangan disamakan janji Tuhan itu dengan janji manusia itu sama. Tidak. Janji Tuhan iya dan amin, tetapi kalau janji manusia bisa aja berubah. Karena manusia itu tidak sebentar aja pikirannya sudah berubah. Tapi kalau Tuhan tidak, tetap pegang janji Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini? Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita saat ini? Tetapi tidak hanya kita percaya, tidak hanya kita pegang janji. Kita harus lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan hanya kita berkata, oh saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat ini. Oh saya percaya bahwa pada saatnya nanti waktunya yang tepat Tuhan akan menepati janji ini. Kita lihat dulu, apakah kita hanya percaya-percaya saja terus kita bersenang-senang dan kita enjoy, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sama dengan nol kepercayaan kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita lakukan. Kita mendekatkan diri kepada Dia. Dan kita mempercayai janji itu bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan mengerjakan semuanya itu. Kita bersyukur pada pagi hari ini firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya. Dan saya merenungkan firman ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Dikuatkan kembali tentang janji-janji Tuhan itu. Dan terutama kita harus kembali mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menunggu janji Tuhan. Seperti Abraham dan Sarah. Dia adalah orang yang taat. Mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Apakah kita juga sama? Bisa seperti mereka. Kalau kita mengandalkan diri kita nggak bisa. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa melakukan dan kita pasti tetap bisa pegang janji Tuhan, percaya dan mendekatkan diri, membangun hubungan relasi dengan Tuhan dengan baik setiap hari, setiap saat. Jangan lengah dengan keadaan dunia ini. Mari kita
terus bersekutu di hadapan Tuhan, dan kita sambil menunggu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan iya dan amin, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apapun permasalahan kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita pada saat ini.